Halo sahabatku. Selamat datang kembali di Jeritan Hati. Sudah siap untuk cerita baru yang akan menguras emosi kita hari ini? Terima kasih ya sudah setia menunggu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, saya mau sapa dulu sahabat-sahabatku yang sudah hadir. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dulu ya, biar kita makin terhubung. Absen dulu yuk, coba komen di bawah, tulis nama, asal kota kalian, dan ketik hadir. Saya mau lihat nih, sahabat Jeritan Hati sudah hadir dari kota mana saja hari ini. Kalau sudah, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Alia mengusap peluh di pelipisnya dengan punggung tangan. Aroma tumisan bawang menusuk hidung, berbaur dengan uap nasi yang mengepul di dapur. Ia bergerak nyaris tanpa suara, menyiapkan sarapan untuk suami dan ibu mertuanya. Di rumah mewah ini, Alia merasa seperti bayangan. Keberadaannya penting untuk melayani, namun tidak pernah dianggap ada untuk dihargai. Setiap tarikan napasnya seolah diatur oleh tatapan tajam Bu Mayang, ibu mertuanya, yang kini duduk di meja makan, membolak-balik majalah mode dengan jari lentik yang dihiasi cincin berlian besar. Rumah ini, beserta segala kemegahannya, adalah panggung sandiwara di mana Alia adalah satu-satunya pelayan yang tidak digaji. Ia menikah dengan Roni atas dasar cinta. Setidaknya, itu yang Alia yakini di awal. Namun, cinta Roni ternyata memiliki syarat dan ketentuan yang tidak pernah ia baca. Persetujuan penuh dari ibunya. Dan Bu Mayang, sejak hari pertama, telah memutuskan bahwa Alia adalah kesalahan terbesar dalam hidup putranya. Sudah jam berapa ini, Alia? Kamu pikir Roni bisa sarapan dengan aroma masakanmu saja? Dia itu manajer, waktunya berharga. Tidak seperti kamu yang hanya di rumah. Suara Bu Mayang terdengar, menusuk dan dingin, tanpa menoleh sedikit pun dari majalahnya. Alia menarik napas dalam. Pagi baru saja dimulai, dan serangan pertama sudah dilancarkan. Ia segera menyajikan nasi goreng di piring, menatanya serapi mungkin, lengkap dengan irisan tomat dan kerupuk. Ia membawa piring itu ke meja makan, meletakkannya dengan hati-hati di depan Bu Mayang. Silakan, Bu, ucapnya lirih. Bu Mayang hanya mendengus, menatap nasi goreng itu dengan pandangan meremehkan. Selalu begini, tidak ada variasinya. Pantas saja Roni sering sarapan di luar. Alia hanya bisa diam. Ia tahu, apapun yang ia masak, bagaimanapun ia berusaha, di mata Bu Mayang, ia tidak akan pernah benar. Ia kembali ke dapur untuk menyiapkan kopi Roni, tepat saat suaminya itu turun dari lantai 2. Roni tampak gagah dengan kemeja birunya yang licin, dasi sudah terpasang rapi. Ia berjalan melewati Alia begitu saja, seolah Alia adalah perabot tak kasat mata, dan langsung mengecup kening Bu Mayang. Pagi, Bu. Tidur nyenyak? Sapanya, suaranya terdengar manja dan penuh hormat. Bagaimana bisa nyenyak kalau memikirkan nasibmu, Roni? Punya istri tidak bisa diandalkan, sahut Bu Mayang, melirik tajam ke arah Alia yang sedang membawa nampan berisi kopi. Roni tertawa kecil, tawa yang menyakiti hati Alia. Ah, ibu ini bisa saja. Alia kan memang begitu. Untung saja aku ini suami yang sukses, jadi tidak perlu mengandalkan dia. Kalimat itu, tidak perlu mengandalkan dia, adalah tamparan yang lebih keras dari apapun. Alia meletakkan cangkir kopi di depan Roni. Kopinya, Mas, katanya pelan. Roni menyeruputnya sedikit. Terlalu pahit. Kamu tidak pernah becus ya? Bikin kopi saja salah terus. Apa susahnya sih? Bentak Roni, suaranya memenuhi ruang makan. Alia menunduk. Maaf, Mas. Ia segera mengambil kembali cangkir itu, tangannya sedikit gemetar. Padahal, ia tahu persis takaran kopi Roni. Ini bukan soal rasa, ini soal kekuasaan. Ini soal menunjukkan siapa yang memegang kendali. Bu Mayang tersenyum puas di kursinya. Sudahlah, Roni, jangan buang tenagamu untuk marah-marah. Nanti malam kita jadikan, makan malam perayaan itu, ibu sudah tidak sabar. Alia kembali ke dapur, hatinya perih. Ia menuangkan kembali kopi itu, membuat yang baru. Perayaan. Ya, Roni akan mendapat komisi besar. 35 juta. Alia tahu jumlahnya, karena dialah yang mengatur segalanya di balik layar. Roni, suaminya, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional.
Roni bangga dengan posisinya, dengan gaji dan komisi yang ia terima, yang ia gunakan untuk membiayai gaya hidup mewah mereka dan memanjakan ibunya. Roni dan Bu Mayang tidak pernah tahu bahwa perusahaan tempat Roni bekerja itu adalah salah satu anak perusahaan dari kerajaan bisnis yang diam-diam dibangun oleh Alia. Alia, sang menantu gagal yang dianggap miskin dan tidak berguna, yang berasal dari keluarga sederhana, sebenarnya adalah pemilik sejati dari semua yang mereka nikmati. Alia sengaja menyembunyikan identitasnya. Ia hanya ingin dicintai apa adanya. Ia lelah dengan dunia bisnis yang penuh kepalsuan, dan ia berharap menemukan ketulusan dalam pernikahan. Namun, yang ia dapatkan adalah penghinaan setiap hari. Ia bertahan, memendam rahasianya rapat-rapat, membiarkan dirinya diinjak-injak, semua demi menjaga fasad rumah tangga yang rapuh ini. Ia menatap pantulan dirinya di jendela dapur. Seorang wanita dengan daster sederhana, rambut diikat seadanya, dan mata yang menyimpan luka. Ini adalah peran yang ia pilih, peran istri sabar yang menanti suaminya berubah. Tapi kesabaran ada batasnya. Alia, cepat, aku bisa terlambat, teriakan Roni menyadarkannya. Alia segera membawa kopi yang baru, yang rasanya ia jamin sama persis dengan yang tadi. Kali ini, Roni meminumnya tanpa komentar, sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang menghitung-hitung bonus yang akan masuk. Nanti malam jangan buat malu, Alia, kata Roni tiba-tiba, matanya masih terpaku pada layar. Ibu mengundang beberapa teman arisannya untuk makan malam. Pakai pakaian yang pantas sedikit. Jangan pakai baju dari pasar loa itu. Alia mengangguk. Iya, Mas. Bagus. Ingat posisimu, tambah Roni, sebelum akhirnya berdiri, mengambil tas kerjanya, dan kembali mengecup Bu Mayang. Roni berangkat ya, Bu. Keduanya berjalan ke teras, Roni masuk ke mobil mewah yang lagi-lagi, Alia yang membelikannya secara tidak langsung. Alia berdiri di ambang pintu, menatap mobil itu menjauh. Bu Mayang masih di meja makan, kini sedang menelepon temannya, suaranya dibuat-buat manja, menceritakan tentang betapa suksesnya Roni dan betapa beruntungnya ia. Alia kembali ke dapur. Ia meraih ponselnya yang lain, sebuah ponsel pintar model terbaru yang selalu ia sembunyikan di bawah tumpukan kain lap bersih. Ia membukanya. Layar menyala, menampilkan notifikasi email. Rapat Dewan Direksi pukul 14 via Zoom, Nyonya CEO. Lalu sebuah pesan dari asisten pribadinya, transfer komisi 35 juta atas nama Roni Handoko siap dieksekusi sesuai arahan Ibu. Mohon konfirmasi. Alia menatap pesan itu lama. Jari jemarinya yang tadi gemetar karena bentakan Roni, kini mengetik dengan mantap. Tahan dulu, tunggu instruksi saya nanti malam. Ia meletakkan kembali ponsel itu, mematikan dayanya. Ia kembali menjadi Alia, sang menantu gagal. Ia mulai mencuci piring kotor sisa sarapan Roni dan Bu Mayang. Air mata nyaris jatuh, tapi ia menahannya. Bukan sekarang. Nanti malam, di makan malam perayaan itu, sandiwara ini mungkin harus segera diakhiri. Kesabarannya sudah sampai di ujung paling tipis. Setelah mobil Roni menghilang di balik gerbang besi tempa yang menjulang, gerbang yang Alia pilihkan desainnya dari katalog arsitektur ternama, Bu Mayang kembali masuk ke dalam rumah. Langkahnya ringan, seolah baru saja memenangkan lotre. Ia menjatuhkan dirinya di sofa bludru impor yang harganya bisa membiayai hidup Alia dan keluarganya di kampung selama setahun. Bu Mayang segera meraih ponselnya, bukan untuk beristirahat, tapi untuk memulai ritual pagi favoritnya, menyebarkan berita kesuksesan palsu putranya. Halo, Jeng Rini. Apa kabar? Baik, baik. Oh, kamu harus tahu. Roni, putra kesayanganku itu, dia luar biasa. Baru saja mau dapat komisi lagi. Suara Bu Mayang sengaja ditinggikan, Alia yang sedang membereskan sisa piring di meja makan bisa mendengarnya dengan jelas. Berapa? Ah, Jeng Rini ini suka merendah. 35 juta. Sekali cair. Hahaha. Tawa Bu Mayang meledak, terdengar bangga sekaligus sombong. Alia memejamkan mata sejenak. 35 juta. Uang yang ia anggap sebagai uang saku, bulanan untuk Roni, kini dibanggakan sebagai komisi terbesar oleh mertuanya.
Alia sengaja mengatur alur kas perusahaan agar Roni menerima bonus-bonus seperti ini. Awalnya, itu adalah cara Alia untuk membuat suaminya merasa berhasil dan dihargai. Berharap Roni akan lebih percaya diri dan, mungkin, lebih menyayanginya. Namun, harapan itu salah sasaran. Uang itu hanya membuat Roni dan ibunya semakin angkuh dan semakin meremehkan Alia. Tentu saja dirayakan. Nanti malam, Jeng, di restoran Blue Orchid. Kamu dan suami harus datang, ya? Dandan yang paling mewah. Biar semua orang tahu, menantu Jeng Rini tidak seberuntung aku. Lanjut Bu Mayang, dan tusukan terakhir itu jelas ditujukan untuk didengar Alia. Bu Mayang sedang membandingkan Alia dengan menantu temannya yang lain. Setelah beberapa panggilan telepon lagi dengan nada yang sama, Bu Mayang akhirnya meletakkan ponselnya. Energi arogansinya kini terisi penuh. Matanya menyapu ruangan, mencari-cari kesalahan. Matanya berhenti pada Alia. Alia, kamu masih di situ? Cepat bereskan. Kamu pikir piring-piring itu bisa jalan sendiri ke dapur? Dan lihat lantai ini, Bu Mayang menunjuk lantai marmer Italia yang mengilap tanpa celah. Kusam. Kamu pel pakai apa kemarin? Air comberan? Cepat pel ulang. Nanti malam teman-teman ibu datang. Malu ibu kalau mereka lihat rumah sebesar ini tapi kotor seperti kandang. Alia mengangguk. Baik, Bu. Ia tidak membantah. Percuma. Lidahnya keluh bukan karena takut, tapi karena lelah. Ia mengambil alat pel modern yang tersimpan rapi di ruang utilitas. Alat pel itu pun Alia yang memesan, yang paling canggih, agar tidak merusak marmer mahal. Marmer yang ia bayar lunas. Alia mulai mengepel lantai yang sudah bersih itu. Posisinya membungkuk, seperti posisinya di rumah ini, selalu di bawah. Bu Mayang mengawasinya sejenak, lalu berdiri. Aku mau ke salon. Lalu shopping sedikit untuk gaun nanti malam. Roni sudah transfer uangnya? Bukan Roni yang transfer, tapi aku yang mengizinkan limit kartu kreditnya naik. Batin Alia getir. Kamu jaga rumah. Dan awas kalau pas aku pulang, rumah ini masih bau amis masakanmu. Perintah itu mutlak. Bu Mayang mengambil tas bermereknya dari atas meja. Tas lain yang dibeli Roni dengan bonus sebelumnya, dan pergi. Sepeninggal Bu Mayang, rumah itu hening. Alia berhenti mengepel. Ia duduk di tangga pelayan yang tersembunyi. Keheningan ini adalah kemewahan satu-satunya. Ia menatap langit-langit berukir yang tinggi. Rumah ini, segala isinya, adalah miliknya. Roni bekerja di perusahaan holding miliknya. Manager. Sebuah posisi yang cukup tinggi untuk terlihat sukses, tapi cukup rendah untuk tidak pernah tahu siapa pemilik sebenarnya. Roni, dengan egonya yang setinggi langit, tidak pernah curiga. Ia terlalu sibuk menikmati status yang didapatnya. Ia percaya 100% bahwa ia adalah manajer jenius yang mendapatkan semua itu karena kerja kerasnya. Padahal, semua presentasinya yang brilian, semua klien, kakap, yang berhasil ia dapatkan, semuanya sudah diatur oleh tim Alia di belakang layar. Roni hanya membaca skrip yang ditulis untuknya. Ponsel tersembunyi Alia bergetar. Sebuah pesan dari asistennya. Nyonya CEO, data keuangan kuartal ini sudah siap direview. Dan tim dari Singapura ingin konfirmasi jadwal meeting untuk lusa. Alia menghela napas. Dunia nyatanya memanggil. Ia harus membagi otaknya menjadi dua. Sebagai Alia si menantu gagal yang sedang mengepel lantai, dan sebagai Alia sang CEO yang mengendalikan ratusan karyawan dan aset miliaran dolar. Atur ulang jadwal Singapura. Prioritaskan review keuangan. Dan siapkan berkas pemutusan kontrak atas nama Roni Handoko. Opsi penuh. Jangan dieksekusi sampai ada perintah, balas Alia. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat saat mengetik nama suaminya sendiri dalam konteks pekerjaan. Ia sudah lelah. Sandiwara ini terlalu menguras energi. Sore harinya, Bu Mayang pulang dengan wajah berseri-seri, menenteng beberapa kantong belanjaan dari butik termahal di mall. Alia, bawa ini ke kamar ibu, teriaknya dari pintu depan, melemparkan kantong-kantong itu ke lantai. Alia segera berlari kecil, memungutinya. Bu Mayang memamerkan gaun barunya. Lihat, cantik. Kan? Roni pasti bangga punya ibu yang penampilannya berkelas. Tidak sepertimu, pakai daster terus.
Tepat saat itu, Roni pulang. Ia tampak lebih sombong dari biasanya. Aura, 35 juta, sudah menguar dari dirinya. Wah, ibu cantik sekali gaunnya. Sudah siap pestanya? Roni memeluk ibunya, lagi pemandangan Alia diabaikan. Tentu saja. Semua berkat kamu, anakku. Manajer hebat kebanggaan ibu. Seru Bu Mayang. Roni tertawa. Ia menoleh ke Alia yang berdiri mematung memegang belanjaan Bu Mayang. Oh, kamu. Sudah siap-siap? Jangan lupa, dandan yang benar. Aku tidak mau kamu mempermalukanku di depan teman-teman ibu. Pakai perhiasan yang pernah aku belikan itu, kata Roni. Alia menunduk. Perhiasan yang dibelikan Roni. Satu set perhiasan emas imitasi murahan yang Roni beli di awal pernikahan mereka, yang selalu Bu Mayang sindir sebagai satu-satunya harta Alia. Ironis. Padahal di brankas pribadinya, Alia memiliki koleksi berlian yang nilainya bisa membeli seluruh butik tempat Bu Mayang berbelanja tadi. Iya, Mas, jawab Alia singkat. Roni dan Bu Mayang tertawa bersama, berjalan menuju ruang keluarga, mulai membahas betapa hebatnya Roni dan betapa beruntungnya mereka. Mereka hidup di atas awan, tidak sadar bahwa awan itu adalah gumpalan uang Alia. Dan Alia, sang pemilik awan, sedang mempertimbangkan untuk segera menurunkan hujan badai. Matahari mulai condong ke barat, membiaskan cahaya jingga di kolam renang yang airnya tenang. Kolam yang Alia bahkan tidak pernah sempat mencelupkan kakinya. Ia berdiri di depan lemari pakaiannya, sebuah lemari sederhana di sudut kamar tidur utama yang megah. Di sisi lain ruangan, lemari walk-in Roni dan Bu Mayang, yang seringkali menitipkan belanjaannya di kamar mereka, tumpah ruah dengan barang-barang bermerek. Roni sudah memerintahkannya memakai satu-satunya perhiasan yang ia berikan. Alia mengambil kotak beludru kusam itu. Di dalamnya tergeletak kalung dan anting-anting emas imitasi yang warnanya sudah mulai pudar di beberapa bagian. Ini adalah simbol status Alia di rumah ini. Palsu, murah, dan hanya pantas untuk dipandang rendah. Ia mengenakannya dengan perasaan hampa. Perhiasan itu terasa dingin di kulitnya, seperti rantai. Ia memilih gaun terusan sederhana berwarna krem. Gaun terbaik yang ia miliki di lemari, perannya, yang ia beli di butik lokal kecil, jauh dari mal mewah tempat Bu Mayang berbelanja. Ia berdandan tipis, cukup untuk tidak terlihat sakit, namun tidak cukup untuk mengundang pujian. Ia tahu posisinya. Malam ini, ia adalah aksesori pelengkap yang harus terlihat kusam agar bintang utamanya, Roni dan Bu Mayang, bisa bersinar lebih terang. Firasat buruk yang ia rasakan sejak pagi semakin menguat. Ini bukan sekadar makan malam perayaan. Ia merasa ini adalah sebuah pengadilan. Mereka tidak hanya akan merayakan uang Roni, mereka akan merayakan kegagalan Alia di depan umum. Ponselnya yang tersembunyi bergetar. Pesan dari asistennya. Jadwal review keuangan sudah siap, Nyonya CEO. Dan konfirmasi dari tim legal, draft opsi pemutusan kontrak RH sudah final di folder aman Anda. Alia membaca pesan itu di dalam kamar mandi, satu-satunya tempat ia bisa sendirian selama beberapa detik. Ironi ini sungguh menusuk. Di satu sisi, ia memegang kendali atas pemutusan kontrak suaminya. Di sisi lain, ia sedang bersiap-siap untuk dipermalukan oleh suaminya di depan umum. Ia menarik napas, mengunci ponsel itu, dan kembali memasang topengnya. Alia, cepat. Kamu dandan atau bertapa? Kita bisa terlambat. Teman-teman ibu sudah menunggu. Suara Bu Mayang melengking dari lantai bawah. Alia segera keluar kamar. Di ruang keluarga, pemandangan yang menyambutnya persis seperti dugaannya. Bu Mayang mengenakan gaun barunya yang berkilauan, riasannya tebal dan mentereng, berlian di jari-jarinya seolah saling berlomba memantulkan cahaya lampu kristal. Roni berdiri di sebelahnya, gagah dengan setelan jas mahal, rambutnya ditata klimis. Ia tampak seperti manajer sukses yang selama ini ia perankan. Keduanya tampak seperti pasangan ibu dan anak yang sempurna di sampul majalah. Mata Bu Mayang memindai Alia dari atas ke bawah. Cibirannya keluar seketika. Ya ampun, itu saja baju terbaikmu? Seperti baju duka. Dan kalung itu setidaknya kamu pakai. Katanya, nadanya merendahkan. Roni ikut menimpali, sudahlah,
Bu, mau didandani seperti apa juga hasilnya sama. Yang penting aku yang traktir. Ayo, berangkat. Nanti malam, semua mata akan tertuju pada kita. Roni merangkul bahu ibunya dengan bangga, berjalan keluar menuju mobil mewah mereka, meninggalkan Alia untuk mengikuti di belakang, seperti seorang asisten yang tidak dianggap. Sepanjang perjalanan menuju restoran Blue Orchid, Alia hanya diam di kursi belakang. Di depan, Roni dan Bu Mayang berceloteh tanpa henti. Mereka sudah membagi-bagi 35 juta yang bahkan belum masuk ke rekening Roni. Bu, nanti Roni tambahkan ya untuk koleksi tas ibu. Biar Jeng Rini itu makin iri, kata Roni sambil tertawa, menyetir dengan satu tangan. Ah, kamu ini. Tentu saja harus. Ibu juga sudah lihat-lihat perhiasan baru. Tapi yang paling penting, Roni, setelah komisi ini cair, kamu harus tunjukkan pada Alia standar hidup kita. Dia itu harus sadar. Dia beruntung bisa menumpang hidup seenak ini. Bu Mayang melirik Alia sekilas dari spion tengah. Alia hanya menatap keluar jendela, kegemerlap lampu kota yang terasa asing. Menumpang hidup. Kata-kata itu menggema di kepala Alia. Ia menumpang hidup di rumah yang ia beli, menggunakan mobil yang ia bayar pajaknya, dan makan dari uang yang ia hasilkan. Firasat buruknya semakin kental. Tentu saja, Bu, sahun Roni, aku ini bekerja keras banting tulang. Presentasiku kemarin itu dipuji setinggi langit oleh direksi. Mereka bilang aku jenius. Wajar kalau komisiku besar. Ini baru permulaan. Alia nyaris tertawa getir. Ia ingat betul, presentasi jenius, itu. 3 hari sebelumnya, Alia begadang di ruang kerjanya yang tersembunyi, merombak total proposal Roni yang berantakan, menambahkan data riset pasar yang akurat, dan menyusun strategi yang brilian. Roni hanya membacakan hasil kerja Alia di depan direksi yang juga adalah bawahan Alia. Mereka tiba di Blue Orchid. Restoran itu mewah dan penuh sesak. Seorang pelayan menyambut mereka di pintu. Roni menyebutkan nama reservasinya dengan suara lantang. Roni Handoko. Meja untuk 6 orang. Pelayan itu mengantar mereka ke meja terbaik di dekat jendela. Pemandangan kota terhampar di bawahnya. Meja itu sudah dipesan khusus oleh asisten Alia. Tentu saja, tapi Roni mengira itu adalah bagian dari pelayanan spesial untuk manajer sukses seperti dirinya. Di sana, teman-teman Bu Mayang sudah menunggu. Jeng Rini dan suaminya, serta satu pasangan lain. Wah, Jeng Mayang. Akhirnya datang juga. Dan ini dia, si anak hebat, Roni. Sapa Jeng Rini, suaranya nyaring. Pujian segera mengalir. Bu Mayang tersenyum lebar, dagunya terangkat bangga. Ah, biasa saja, Jeng. Anakku ini memang pekerja keras. Mata Jeng Rini kemudian beralih pada Alia yang berdiri canggung di belakang Roni. Oh, ini Alia, ya? Apa kabar? Dik, sapanya, nadanya datar. Baik, Jeng, jawab Alia pelan. Bu Mayang segera menarik kursi di samping Roni. Duduk, Roni, sayang. Kamu di sini, katanya, menunjuk kursi utama. Lalu ia menunjuk kursi paling ujung, dekat dengan lalu lalang pelayan. Alia, kamu di situ saja. Alia mengangguk. Ia duduk di tempat yang disediakan untuknya. Jebakan itu sudah terpasang. Alia merasakan tatapan merendahkan dari seluruh isi meja. Mereka semua memandangnya sebagai parasit. Sebagai menantu gagal yang beruntung. Alia menggenggam erat ponselnya yang tersembunyi di dalam tas kecilnya. Ia tahu persis apa uang 35 juta itu. Itu bukan komisi. Itu adalah umpan yang ia pasang sendiri. Dan malam ini, ia akan melihat siapa yang akan memakannya. Pesta makan malam itu dimulai dengan kemegahan yang sengaja dipertontonkan. Roni, yang duduk di kepala meja, bertingkah layaknya raja yang sedang menjamu rakyatnya. Ia memesan botol anggur termahal tanpa melihat harganya, dan memesankan hidangan pembuka terbaik untuk semua tamunya, kecuali Alia. Alia, yang duduk di kursi ujung, nyaris tersembunyi di balik pot tanaman besar, hanya diberi segelas air putih. Kamu tidak minum anggur, kan, Alia? Ah, iya. Kamu kan tidak mengerti minuman mahal. Air putih saja, ya, biar sehat, kata Roni,
disambut tawa kecil dari teman-teman Bu Mayang. Alia hanya mengangguk. Setiap kata yang keluar dari mulut Roni dan Bu Mayang malam itu dirancang untuk dua tujuan. Meninggikan diri mereka sendiri dan menginjak-injak Alia. Jeng Mayang, beruntung sekali kamu punya anak seperti Roni. Sudah tampan, sukses, manajer pula. Komisinya saja puluhan juta. Puji Jeng Rini, matanya menatap Roni dengan kagum. Bu Mayang tersenyum, senyum yang sudah ia latih di depan cermin salon tadi siang. Ah, Jeng Rini bisa saja. Ini semua berkat didikan ibu, tentu saja. Dan Roni memang anak yang berbakti. Dia tahu bagaimana cara membahagiakan ibunya. Tidak seperti, ya, sudahlah. Ekor mata Bu Mayang melirik tajam ke arah Alia. Alia pura-pura tidak mendengar. Ia memotong kecil sup jagungnya yang sudah dingin. Ia merasa seperti terdakwa di pengadilan yang putusannya sudah ditulis bahkan sebelum sidang dimulai. Roni, yang egonya sedang membuncah setinggi langit, ikut menimpali. Ia menceritakan kembali kehebatannya dalam presentasi itu. Benar, Tante Rini. Waktu saya presentasi itu, Om, semua direksi, bahkan katanya Big Boss yang jarang kelihatan itu, langsung setuju. Mereka bilang, Roni, idemu brilian. Perusahaan butuh orang sepertimu. Saya sampai begadang 3 malam, loh, menyusun strategi itu. Alia nyaris tersedak. Ia ingat betul 3 malam itu. Roni tidur pula setelah mengeluh pusing. Sementara Alialah yang duduk di depan laptop di ruang kerjanya yang tersembunyi, merombak total draft Roni yang kacau balau, memasukkan data intelijen pasar yang ia dapatkan dari timnya, dan menulis ulang naskah presentasi itu dari awal hingga akhir. Roni hanya membacanya di pagi hari. Hebat, hebat. Itu baru namanya laki-laki sejati. Pekerja keras, puji suami Jeng Rini. Makanya, Bu Mayang mengambil alih panggung lagi, ibu selalu bilang sama Roni, pasangan itu penting. Pasangan itu harus sepadan. Harus bisa mendukung karir suami. Bisa diajak diskusi bisnis, bisa tampil cantik di depan klien. Jangan sampai dapat pasangan yang cuma jadi beban. Yang kerjanya hanya menghabiskan uang suami di dapur. Sindiran itu terlalu jelas. Alia merasakan tatapan semua orang di meja itu tertuju padanya. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang mencemooh dalam diam. Mereka semua memandang rendah dirinya. Si, istri numpang hidup, yang beruntung dinikahi manajer sukses. Hidangan utama disajikan. Steak mahal untuk Roni dan Bu Mayang, dan ikan impor untuk para tamu. Untuk Alia, Roni sudah memesankannya. Alia, kamu makan salad saja, ya? Biar langsing. Kamu kan tidak kerja apa-apa, nanti lemaknya numpuk, kata Roni santai. Kalimat itu diucapkan seolah lelucon, tapi bagi Alia itu adalah belati. Ia hanya tersenyum tipis. Iya, Mas. Ia memakan daun-daun selada itu tanpa rasa. Sepanjang makan, Roni dan Bu Mayang terus membanggakan rencana mereka. Mereka akan membeli mobil baru, merenovasi rumah, yang notabene milik Alia, dan pergi liburan ke Eropa. Semuanya dengan uang Roni. Saat hidangan penutup, lava cake coklat dengan lelehan emas yang bisa dimakan, disajikan di depan Roni dan Bu Mayang, suasana sudah mencapai puncaknya. Roni telah meneguk beberapa gelas anggur, wajahnya memerah karena alkohol dan arogansi. Bu Mayang merasa ini adalah momen kemenangannya. Ia telah berhasil memamerkan kesuksesan anaknya dan kegagalan menantunya di depan semua temannya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Alia lekat-lekat. Lihat, Alia. Ini yang namanya kesuksesan. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kamu pahami. Alia diam. Kesabarannya sudah retak di banyak tempat. Kamu tahu, Alia, lanjut Bu Mayang, suaranya kini berubah menjadi tawa kecil yang sinis. Ibu kasihan sebenarnya sama kamu. Kamu sudah berusaha jadi istri, tapi ya, begitu begini saja. Tidak ada kemajuan. Jeng Rini menutup mulutnya, pura-pura terkejut, tapi matanya berbinar menikmati pertunjukan. Roni hanya tersenyum. Ia bangga ibunya bisa mendidik istrinya. Dan kemudian, Bu Mayang melontarkan kalimat itu. Kalimat yang sudah ia siapkan seharian. Kalimat yang ia anggap sebagai pukulan telak terakhir. Ia tertawa menghina,
cukup keras hingga beberapa meja di dekatnya menoleh. Jawab jujur, Alia. Ibu cuma mau tanya. Ia berhenti sejenak, menikmati ketegangan yang ia ciptakan. Gimana rasanya jadi miskin, dan jadi menantu gagal? Hening. Suara denting sendok dan garpu di seluruh restoran seolah berhenti. Wajah Jengrini dan suaminya pias, pura-pura kaget. Bu Mayang tersenyum penuh kemenangan. Ia menunggu Alia menangis, atau marah, atau setidaknya menunduk malu. Tapi paku terakhir justru datang dari Roni. Suaminya sendiri. Roni tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ibu. Pertanyaan ibu itu menusuk sekali. Tepat sasaran. Tawa Roni adalah pengkhianatan paling menyakitkan. Ia tidak hanya membiarkan ibunya menghina Alia, ia ikut menikmatinya. Ia mengonfirmasi penghinaan itu. Alia merasakan darahnya berhenti mengalir sejenak, lalu berdesir dengan cepat. Panas. Sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang ia tahan selama bertahun-tahun. Kesabaran, cinta buta, harapan, akhirnya putus. Habis. Lelahnya sudah sampai di puncaknya. Ia menatap Roni yang masih menyisakan tawa, lalu beralih ke Bu Mayang yang menatapnya dengan angkuh. Cukup. Sandiwara ini harus berakhir malam ini. Alia perlahan mengangkat wajahnya. Tunduknya sudah selesai. Air matanya kering. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Senyuman tipis, dingin, dan penuh kuasa, yang membuat tawa Roni langsung tercekat di tenggorokan. Senyuman Alia bukan senyuman yang biasa Roni dan Bu Mayang lihat. Bukan senyum pasrah, bukan senyum canggung yang berusaha menutupi rasa malu. Senyuman itu adalah garis tipis yang menyembunyikan badai. Matanya, yang biasanya memancarkan kesedihan dan kepasrahan, kini berkilat tajam, seolah baru saja menemukan kembali cahaya yang lama terpendam. Roni, yang baru saja menghabiskan tawa terakhirnya, merasakan tenggorokannya tercekat. Tiba-tiba ia merasa ada yang salah. Suasana di meja itu, yang tadinya penuh tawa dan keangkuhan Bu Mayang, mendadak berubah menjadi tegang. Teman-teman Bu Mayang, Jengrini dan suaminya, yang tadinya menikmati pertunjukan, kini saling pandang, merasakan aura yang berbeda dari Alia. Alia menatap lurus ke mata Bu Mayang, tidak ada rasa takut, tidak ada kebencian, hanya kekosongan yang dingin. Gimana rasanya jadi miskin dan jadi menantu gagal? Ulang Alia, suaranya tenang, namun setiap katanya terdengar jelas di tengah kegaduhan samar restoran. Nada suaranya bukan bertanya, melainkan menegaskan. Bu Mayang, yang sudah mempersiapkan diri untuk melihat Alia hancur, terkejut dengan reaksi ini. Ia sedikit mundur di kursinya, entah mengapa merasa gentar. Roni juga merasakan hal yang sama. Istrinya, yang selama ini selalu menunduk, kini menatap mereka dengan sorot mata yang asing. Alia menarik napas dalam, bibirnya membentuk senyum tipis, lebih ke arah seringai. Ia kemudian mengucapkan kalimat itu, kalimat yang ia siapkan sejak berbulan-bulan lalu, jauh sebelum perayaan makan malam ini terjadi. Kalimat yang akan mengubah segalanya. Bagaimana rasanya? Alia menjeda, matanya beralih ke Roni, lalu kembali ke Bu Mayang, memastikan setiap kata yang akan ia lontarkan akan tertanam kuat di benak mereka. Kehilangan ATM berjalan. Dek. Kata-kata itu menghantam Roni dan Bu Mayang seperti gelombang kejut. Seketika, senyum di wajah Roni menghilang, berganti dengan kerutan dahi. Bu Mayang terdiam, mulutnya yang tadi penuh tawa kini sedikit terbuka. ATM berjalan? Apa maksudnya? Mereka saling pandang, mencari jawaban di mata satu sama lain. Jengrini dan suaminya, yang tadinya hanya menjadi penonton, kini ikut terperangah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi atmosfer di meja itu sudah berubah total. Ini bukan lagi pesta, ini adalah konfrontasi. Alia tidak menunggu reaksi mereka. Ia sudah terlalu lelah menunggu. Ia menggerakkan tangannya ke tas kecilnya yang tadi ia letakkan di samping kursi. Tangan itu meraih ponsel tersembunyinya. Ponsel pintar keluaran terbaru yang selalu ia matikan dayanya, yang hanya ia gunakan untuk urusan bisnis besarnya. Ia menyalakannya. Layar bercahaya, menampilkan puluhan notifikasi email dan pesan dari asistennya. Semuanya dari dunia Alia yang sesungguhnya. Jemarinya yang lentik dan cekatan itu bergerak cepat di layar sentuh.
tanpa ragu, tanpa sedikit pun keraguan. Bu Mayang, dengan instingnya yang tajam, merasa ada yang tidak beres. Alia, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir kamu bisa mengancam kami dengan omongan kosongmu itu? Kamu ini cuma menantu numpang hidup. Tidak punya apa-apa. Teriak Bu Mayang, berusaha mengembalikan kendali. Suaranya sedikit bergetar, pertanda ia mulai panik. Roni, yang otaknya mulai mencerna maksud ATM berjalan, itu, segera meraih ponselnya sendiri di saku jas. Ia memeriksa rekening banknya, memeriksa email kerjanya. Tidak ada yang aneh. Semua saldo masih utuh. Email dari bank pun belum ada notifikasi aneh. Ia kembali merasa yakin bahwa Alia hanya menggertak. Alia, kamu ini sudah gila ya? Ngomong sembarangan di depan teman-teman ibu. Mau buat ibu malu? Roni ikut membentak, berusaha menutupi rasa kagetnya dengan kemarahan. Ia bangkit dari kursinya, sedikit mabuk anggur, dan mendekat ke arah Alia. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bicara begitu padaku dan ibuku. ATM berjalan? Kamu itu cuma benalu. Tidak tahu diri. Roni siap melayangkan amarahnya, siap merendahkan Alia lagi, seperti yang ia selalu lakukan. Tapi Alia tidak gentar. Matanya tetap fokus pada layar ponselnya. Jemarinya terus bergerak, menyelesaikan proses yang ia mulai. Senyum tipis itu kembali mengembang, kali ini lebih jelas, lebih tegas. Ia menekan tombol terakhir di layar. Sebuah notifikasi muncul, transfer dibatalkan. Dana kembali ke sumber. Dan, kata Alia, suaranya kini terdengar begitu dingin, begitu final, langsung kubatalkan transferan 35 jutanya. Suara itu, suara 35 juta, sukses membuat seluruh restoran hening. Bukan hanya meja mereka, tapi beberapa meja di sekelilingnya ikut menoleh. Wajah Roni yang tadinya merah karena marah, kini pucat pasi. Ia mendengar dengan jelas. 35 juta. Jumlah yang sama persis dengan komisi yang ia banggakan, yang akan cair besok. Jumlah yang sama persis dengan yang mereka rayakan malam ini. Bu Mayang, yang tadinya marah, kini mulutnya ternganga. Ia tidak bisa lagi berkata-kata. Tawa menghina yang tadi ia lontarkan seolah berbalik, menjadi gema yang mencibir kekonyolannya sendiri. Mereka melihat Alia, si menantu gagal yang tidak punya apa-apa, yang baru saja membatalan komisi terbesar, Roni di depan mata mereka. Dunia mereka, yang baru saja mereka bangun di atas tumpukan kesombongan, baru saja retak. Dan Alia, sang menantu yang diremehkan, adalah gempa buminya. Roni tertawa. Itu bukan tawa geli, tapi tawa kering dan menghina yang keluar dari tenggorokannya yang tercekat oleh anggur. Dibatalkan? Hahaha. Alia, Alia, kamu? Suara Roni meninggi, berusaha menarik kembali perhatian para tamu, berusaha mengubah momen memalukan ini menjadi lelucon. Maaf ya, Tante Rini, Om, istri saya ini sepertinya sedikit stres. Mungkin kelelahan di rumah terus. Roni mencoba menyelamatkan mukanya, menepuk-nepuk pipi Alia seolah Alia adalah anak kecil yang nakal. Tapi Alia tidak bergeming. Matanya tetap menatap Roni, dingin dan tak tergoyahkan. Bu Mayang, di sisi lain, tidak tertawa. Wajahnya yang tadi berseri-seri karena pujian, kini kaku. Pucatnya mulai terlihat di balik riasan tebalnya. Alia, jaga bicaramu. Kamu ini sudah berani kurang ajar ya? Kamu sengaja mau mempermalukan ibu dan Roni. Hah? Bentak Bu Mayang, suaranya berdesis tertahan. Rasa malu di depan Jeng Rini jauh lebih menakutkan baginya daripada ancaman Alia. Jeng Rini dan tamu lainnya kini benar-benar diam, garpu dan sendok mereka tergeletak. Mata mereka bergerak-gerak antara Alia, Roni, dan Bu Mayang. Mereka datang untuk pesta, dan kini mereka mendapatkan drama utama. Kamu pikir kamu siapa? Roni melanjutkan, kemarahannya kini benar-benar tersulut karena Alia tidak bereaksi terhadap candaannya. Ia mencengkeram lengan Alia, tapi Alia menepisnya dengan satu gerakan tenang yang mengejutkan Roni. Kamu pengangguran yang hidupnya aku tanggung. Kamu pikir dengan bilang, dibatalkan, uang itu langsung hilang? Itu komisi kerjaku. Hasil kerja kerasku. Bukan uang arisanmu, teriak Roni.
Beberapa pengunjung di meja lain mulai menoleh penasaran. Alia akhirnya bersuara lagi, suaranya tetap datar, memotong amarah Roni. Kerja keras? Kerja keras membaca presentasi yang bahkan tidak kamu mengerti datanya dari mana. Kalimat itu menusuk tepat sasaran. Roni terdiam sejenak. Ia ingat, presentasi itu memang terasa terlalu sempurna, terlalu brilian untuk standarnya. Tapi ia menepis keraguan itu. Jangan mengarang kamu. Kamu. Cukup, Alia. Bu Mayang menggebrak meja, membuat gelas-gelas sedikit bergetar. Pulang. Pulang sekarang juga. Kamu sudah merusak pesta anakku. Pulang dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depanku. Usir Bu Mayang, jarinya menunjuk ke pintu keluar dengan gemetar. Ia harus menghentikan ini sebelum Alia bicara lebih banyak lagi. Saya tidak akan pulang, jawab Alia. Saya belum selesai. Ia kembali menatap Roni yang masih memproses kata-katanya. Kamu tidak percaya, Mas? Kamu pikir saya bercanda? Roni mendengus. Dengan gerakan angkuh yang dibuat-buat, ia merogoh saku jasnya. Mau bukti? Ini. Roni mengangkat ponselnya. Aku akan tunjukkan padamu. Uang itu akan masuk besok pagi. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Kamu hanya... Getaran ponsel di tangan Roni terdengar sangat keras di keheningan meja itu. Itu bukan panggilan masuk. Itu adalah notifikasi. Roni, yang sedang di puncak kesombongannya, terdiam. Kalimatnya menggantung di udara. Ia menatap layar ponselnya yang menyala. Matanya yang tadi menyala karena amarah, kini menyipit, berusaha fokus membaca barisan teks di layar notifikasi. Bu Mayang mencondongkan tubuhnya. Ada apa, Roni? Telepon dari siapa? Dari bos kamu? Mau kasih selamat lagi? Tanyanya, masih berusaha menjaga skenario indahnya. Roni tidak menjawab. Tangannya yang memegang ponsel mulai sedikit gemetar. Ia tidak pernah menerima email seperti ini di jam segini. Email resmi dari Departemen Keuangan Kantor Pusat. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ia menggeser layar, membuka email itu. Jeng Rini dan suaminya bisa melihat dengan jelas bagaimana warna wajah Roni berubah. Dari merah angkuh, menjadi putih pudar, lalu ke abu-abuan. Ia membaca email itu berulang kali, seolah matanya tidak bisa mempercayai apa yang tertulis. Subjek, revisi penangguhan bonus komisi, Roni Handoko. Dengan hormat, mengikuti arahan mendadak dari Dewan Direksi yang baru saja diterima, kami informasikan bahwa pembayaran komisi sebesar 35 juta rupiah yang dijadwalkan untuk Anda dibatalkan dan ditarik kembali. Tangan Roni gemetar hebat. Dibatalkan. Ditarik kembali. Arahan Dewan Direksi. Ini bukan gertakan. Ini nyata. Ini adalah email resmi. Rasa pusing akibat anggur seketika hilang, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulangnya. Bagaimana bisa? Kenapa? Dan bagaimana mungkin? Roni? Kenapa? Nak? Kamu sakit? Suara Bu Mayang terdengar cemas. Ia melihat kepanikan di mata putranya. Roni mengangkat kepalanya perlahan. Ia tidak menatap ibunya. Matanya terkunci pada satu sosok. Pada Alia. Istrinya. Menantu gagal, yang duduk di ujung meja, yang masih menatapnya dengan tenang, seolah Alia sudah tahu isi email itu sebelum Roni membacanya. Roni menelan ludah. Kamu. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Apa yang kamu lakukan, Alia? Pertanyaan itu bukan lagi bentakan. Itu adalah pertanyaan yang penuh kengerian dan kebingungan. Bagaimana mungkin Alia, wanita yang ia anggap tidak tahu apa-apa, bisa terhubung dengan keputusan Dewan Direksi perusahaannya? Itu tidak mungkin. Kecuali, Roni tidak berani melanjutkan pikirannya. Di depannya, Alia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sama. Senyum yang kini terlihat begitu menakutkan. Pertanyaan Roni menggantung di udara yang terasa pekat dan dingin. Apa yang kamu lakukan, Alia? Suara serak itu bukan lagi bentakan seorang suami yang marah, melainkan bisikan ngeri seorang pria yang baru saja melihat pondasi dunianya retak. Semua mata di meja itu, yang tersisa hanyalah Bu Mayang, Jeng Rini, dan suaminya yang membeku, tertuju pada Alia.
Mereka menunggu jawaban, menunggu Alia menyangkal, menangis, atau memohon maaf karena telah lancang. Tapi Alia tidak melakukan semua itu. Ia justru berdiri. Gerakan itu lambat, tenang, dan penuh kendali. Ia merapikan gaun krem sederhananya, gaun yang tadi dicibir Bumayang, dan kini gaun itu tampak seperti jubah seorang ratu yang menyamar. Aku? Alia akhirnya menjawab pertanyaan Roni. Suaranya masih lirih, namun tidak ada getar ketakutan di dalamnya. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Jeng Rini dan suaminya saling pandang. Ini jauh lebih serius dari sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Ini adalah bencana. Jeng Mayang, Mas Roni, Jeng Rini berkata gugup, suaranya mencicit. Sepertinya kami permisi dulu, ya? Tiba-tiba ada urusan mendadak. Maaf sekali. Tanpa menunggu jawaban, Jeng Rini menarik suaminya berdiri dan mereka bergegas pergi, nyaris berlari kecil, meninggalkan meja yang porak-poranda oleh drama itu. Mereka tidak ingin menjadi saksi kehancuran Roni Handoko yang baru saja mereka puji setinggi langit. Kini, tinggallah mereka bertiga. Alia berdiri tegak. Roni menatapnya dengan mata liar, napasnya memburu, ponsel masih di tangannya. Dan Bumayang, ia adalah yang pertama kali meledak. Roni, apa-apaan ini? Kenapa dibatalkan? Katakan pada ibu ini tidak benar. Ini pasti ulah perempuan ini. Bumayang menunjuk Alia dengan jari gemetar. Dia pasti mengguna-gunaimu. Atau dia main kotor. Dia pasti. Cukup, Bu, teriak Roni, sebuah teriakan yang lahir dari kepanikan murni. Ia tidak membentak Alia. Ia membentak ibunya. Karena saat ini, ia butuh jawaban, bukan tuduhan tak masuk akal. Roni menatap Alia, matanya merah. Bagaimana kamu melakukannya? Siapa kamu sebenarnya? Kamu kenal siapa di kantor? Ia mencengkeram kepalanya, otaknya berputar cepat. Ia mencoba mencari skenario yang masuk akal. Kamu selingkuh ya? Kamu selingkuh dengan salah satu direksi? Kamu menjual dirimu untuk membalas dendam padaku? Itulah satu-satunya kesimpulan yang bisa otaknya yang sombong itu capai. Bahwa satu-satunya cara wanita, gagal, seperti Alia bisa punya kuasa adalah dengan menggunakan tubuhnya. Alih-alih marah difitnah, Alia justru tertawa kecil. Tawa yang sangat pelan, tapi terdengar seperti deburan ombak di telinga Roni dan Bumayang. Selingkuh? Alia menggelengkan kepalanya, seolah sedang menertawakan anak kecil yang bodoh. Mas Roni, logikamu sempit sekali. Apa kamu tidak pernah berpikir bahwa aku tidak perlu tidur dengan siapapun untuk mengendalikan apa yang sudah menjadi milikku? Milikmu? Bumayang menyahut. Apa yang milikmu? Gelas air putih di depanmu itu pun Roni yang bayar. Kamu itu miskin. Sadar dirimu. Roni, yang panik, berusaha menelepon seseorang. Ia menekan nomor atasannya, manajer seniornya. Nada sambung terdengar, tapi tidak diangkat. Ia menelepon bagian HRD, langsung masuk ke kotak suara. Sial, kenapa tidak ada yang mengangkat? Geram Roni, ia melempar ponselnya ke atas meja. Tidak akan ada yang mengangkat teleponmu, Mas, kata Alia, masih dengan ketenangan yang menakutkan itu. Karena semua orang yang kamu telepon itu, tahu siapa saya. Mereka tidak akan berani mengangkat telepon dari seseorang yang baru saja membuat nyonya mereka murka. Nyonya. Kata itu terngiang di telinga Roni dan Bumayang. Nyonya? Ulang Roni, suaranya bergetar hebat. Ia menatap Alia dari ujung kaki ke ujung rambut. Gaun krem murahan. Perhiasan imitasi pudar. Wajah lelah tanpa riasan mahal. Ini tidak mungkin. Kamu mengarang. Kamu sudah gila. Kamu pasti sudah gila, kata Roni, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Aku gila? Tanya Alia. Ia melangkah maju satu langkah. Selama ini, aku yang membiayai rumah yang kalian tinggali. Aku yang membeli mobil yang kalian pakai untuk pamer. Aku yang membayar gaun butik yang ibu pakai malam ini. Bohong, jerit Bumayang. Kamu dusta. Roni yang membiayai kami. Roni manajer hebat. Roni.
Roni manajer di perusahaan siapa? Bu, potong Alia cepat. Apa ibu pernah bertanya? Perusahaan apa itu? Apa ibu pernah repot-repot mencari tahu? Siapa pemilik perusahaan tempat Roni bekerja? Roni terdiam. Ia tidak pernah tahu. Ia hanya tahu nama holdingnya. Ia tidak pernah tahu siapa pemilik utamanya. Ia hanya tahu ia digaji besar dan dihormati. Kamu pikir komisi 35 juta itu didapat hanya dari membaca naskah? Lanjut Alia, matanya menatap Roni lurus-lurus. Kamu pikir presentasimu itu jenius? Mas, aku yang menulis setiap kata di naskah itu. Aku yang menyusun data-datanya. Aku yang mengatur agar para direksi memujimu. 35 juta itu bukan komisi. Itu uang saku. Uang saku dariku, yang aku berikan agar suamiku bisa merasa hebat. Tapi ternyata, suara Alia sedikit bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang akhirnya terlepas. Uang itu hanya membuatmu dan ibumu semakin angkuh. Roni mundur satu langkah, menabrak kursinya. Ia limbung. Bu Mayang terdiam membatu, wajahnya seputih kapas. Jadi, Alia menyimpulkan, pertanyaan ibu tadi, gimana rasanya jadi miskin dan jadi menantu gagal? Itu pertanyaan yang bagus. Tapi aku lebih tertarik dengan jawabanku. Alia tersenyum, senyuman yang baru saja dimulai. Bagaimana rasanya kehilangan ATM berjalan? Dunia Roni dan Bu Mayang seakan berhenti berputar. Kalimat Alia, bagaimana rasanya kehilangan ATM berjalan, menggema di antara piring-piring steak yang mulai mendingin dan gelas-gelas anggur yang setengah terisi. Restoran yang tadinya ramai kini terasa sunyi senyap di telinga mereka. Roni menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia menatap Alia seolah baru pertama kali melihat wanita itu. Wajah yang sama yang setiap hari ia abaikan, suara yang sama yang selalu ia bentak, kini memegang kendali atas hidup dan matinya. Kamu. Roni mencoba bersuara, tapi yang keluar hanya desisan udara. Bu Mayang adalah yang pertama pulih dari keterkejutan, menggantinya dengan kemarahan yang lebih besar karena didorong oleh rasa takut. Bohong. Kamu pasti bohong. Pekiknya, suaranya melengking dan tidak stabil. Ia menunjuk Alia. Kamu pikir kami bodoh? Kamu pasti mencuri data Roni. Kamu hacker, ya? Atau kamu main kotor, bersekutu dengan saingan Roni untuk menghancurkannya. Tuduhan-tuduhan liar itu keluar dari mulut Bu Mayang. Otaknya yang panik mencoba mencari penjelasan yang masuk akal selain kebenaran yang mustahil. Roni, telepon polisi. Perempuan ini sudah gila. Dia mengancam kita. Tapi Roni tidak bergerak. Tangannya yang gemetar masih memegang ponselnya yang menampilkan email pembatalan itu. Arahan Dewan Direksi. Tiba-tiba, kepingan-kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan, berjatuhan di kepalanya. Presentasi, jenius, yang naskahnya terasa begitu sempurna. Data-data akurat yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Klien-klien besar yang tiba-tiba setuju bekerja sama, setelah ia mengeluh pada Alia, bahwa targetnya terlalu berat. Ia selalu menganggap itu semua adalah keberuntungannya, atau hasil kerja kerasnya. Tapi kini, kata-kata Alia menusuknya. Aku yang menulis setiap kata di naskah itu. Roni menatap Alia dengan tatapan yang sama sekali baru. Bukan lagi amarah, bukan lagi penghinaan, melainkan teror. Teror murni. Masih belum mengerti, Mas Roni? Suara Alia terdengar lagi, memecah lamunan panik Roni. Alia tidak lagi duduk. Ia sudah berdiri tegak, memegang tas kecilnya. Ia tampak siap pergi. Tapi ia tidak pergi. Ia melangkah, bukan ke pintu keluar, tapi mendekati meja mereka. Ia berhenti tepat di antara Roni dan Bu Mayang, menatap keduanya bergantian. Kalian berdua, katanya, sangat menyukai angka. Kalian suka menghitung komisi, menghitung harga tas, menghitung nilai perhiasan. Mari kita berhitung sedikit. Alia mengeluarkan ponselnya yang lain. Ponsel yang Roni dan Bu Mayang tidak pernah tahu keberadaannya. Uang saku bulanan dari perusahaan adalah 35 juta, kata Alia, mengulangi kalimat dari outline yang telah disetujui. Itu yang baru saya batalkan. Roni gemetar. Uang saku? Ulangnya, suaranya nyaris tak terdengar.
Itu komisi. Bukan, potong Alia. Itu tunjangan yang saya perintahkan secara pribadi untuk ditransfer ke rekening manajer Roni Handoko setiap bulan, dengan kedok, komisi, agar dia bisa merasa bangga dan membahagiakan ibunya. Bu Mayang terhuyung mundur. Ia menabrak pot tanaman di belakangnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Desisnya. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Alia tersenyum. Senyum yang begitu dingin, begitu penuh kuasa, senyum yang sama sekali tidak ia kenali. Pertanyaan bagus. Bu, selama ini ibu memanggil saya, menantu gagal, parasit, wanita miskin. Tapi ibu tidak pernah bertanya, siapa saya sebenarnya sebelum saya menikah dengan putra ibu. Alia menarik napas. Inilah saatnya. Uang saku 35 juta itu menyakitkan. Ya? Tentu saja. Tapi ada yang lebih buruk dari itu. Alia menatap Roni lekat-lekat. Tapi bagaimana rasanya kehilangan ATM berjalan, sekaligus. Alia sengaja menjeda, membiarkan Roni dan Bu Mayang tergantung dalam kengerian. Kehilangan pemilik sejati dari perusahaan tempatmu bekerja. Jika tadi hanya retak, kini pondasi dunia mereka hancur berkeping-keping. Pemilik sejati. Suara Bu Mayang kini seperti cicitan tikus. Ia tidak lagi berteriak. Tenaganya habis. Roni menatap Alia, matanya terbelalak, urat-urat di lehernya menonjol. Ia menggelengkan kepalanya, menyangkal kenyataan. Tidak. Tidak. Kamu bohong. Perusahaanku itu besar. Milik investor asing. Bukan kamu. Oh, Mas Roni, Alia menggeleng pelan, seolah kasihan. Investor asing itu? Itu adalah salah satu holding company saya yang terdaftar di Singapura. Dan holding company itu membawahi perusahaan tempat kamu bekerja. Rumah yang ibu banggakan ini, mobil yang kamu pakai pamer, bahkan restoran tempat kita makan malam ini, Alia menyapu pandangannya ke sekeliling, saya adalah salah satu pemegang saham terbesarnya. Untuk membuktikan ucapannya, Alia menekan satu tombol di ponselnya. Kali ini, speaker dinyalakan. Telepon tersambung di dering pertama. Selamat malam, Nyonya CEO. Ada yang bisa saya bantu? Suara seorang pria yang tegas dan profesional terdengar dari ponsel itu. Suara itu adalah suara Direktur Keuangan, atasan dari atasan Roni. Suara yang Roni sendiri hanya berani dengar rekamannya saat rapat besar. Roni langsung mengenali suara itu. Kakinya lemas. Sambungkan saya dengan bagian personalia. Perintah Alia, suaranya berubah. Bukan lagi suara menantu yang ditindas, tapi suara seorang pemimpin absolut. Siapkan surat pemutusan kontrak atas nama Roni Handoko. Alasan, pelanggaran etika berat dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Siap, Nyonya. Akan segera kami proses malam ini juga. Tutup teleponnya. Alia mematikan panggilan itu. Ia menatap Roni yang kini terduduk lemas di kursinya, wajahnya seputih kertas. Lalu ia menatap Bu Mayang, yang sudah jatuh terduduk di lantai, bersandar di pot tanaman, gemetar hebat, air matanya mulai luntur membasahi riasan mahalnya. Senyum sang pemilik perusahaan akhirnya mekar sempurna. Selamat menikmati sisa makan malam Anda, Pak Roni, Bu Mayang. Telepon itu mati. Suara, klik, dari aplikasi yang ditutup terdengar seperti palu hakim yang diketuk di ruang sidang yang hening. Roni masih terduduk lemas di kursinya, sementara Bu Mayang, yang masih bersandar di pot tanaman besar, menatap Alia dengan mata terbelalak, horor yang murni terlukis di wajahnya yang kini pucat pasi. Suara Direktur Keuangan itu, suara yang Roni kenal betul, suara yang selalu ia dengar dengan penuh rasa takut dan hormat, baru saja berbicara kepada Alia dengan nada seorang bawahan yang patuh. Nyonya CEO. Kata itu, panggilan itu, adalah paku terakhir di peti mati kesombongan Roni. Semua kebohongan yang ia bangun untuk dirinya sendiri, semua pujian yang ia telan mentah-mentah, semuanya hancur lebur dalam hitungan detik. Tidak. Bisik Roni. Itu adalah satu-satunya kata yang mampu keluar dari bibirnya. Itu palsu. Kamu menyewa aktor suara, kan? Itu adalah pertahanan terakhir dari otaknya yang menolak menerima kenyataan.
Sebuah upaya menyedihkan untuk berpegang pada dunia di mana ia masih menjadi manajer hebat, dan Alia masih menjadi istri gagal. Bu Mayang, mendengar harapan dalam suara Roni, ikut mengangguk cepat. Benar? Benar? Aktor. Kamu ini penipu. Alia, kamu menjebak anakku. Kamu. Alia bahkan tidak menoleh pada Bu Mayang. Matanya masih tertuju pada Roni. Aktor suara, Mas? Alia menggelengkan kepalanya pelan, sebuah senyum kasihan tersungging di bibirnya. Apa kamu pikir aku punya waktu untuk sandiwara serumit itu? Apa kamu pikir, di tingkat ini, kita masih bermain pura-pura? Ia melangkah maju, mengambil tas kecilnya dari kursi ujung. Ia sudah selesai. Pertunjukannya berakhir. Selamat menikmati sisa makan malam Anda, Pak Roni, katanya, mengulangi kalimat dari outline yang telah ia rancang, kini dengan finalitas yang absolut. Mulai besok, lanjut Alia, suaranya kini kembali tenang, seolah ia baru saja selesai membahas cuaca, silakan cari komisi dari sumber lain. Kontrak Anda telah diputus oleh CEO perusahaan. Alia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Saya. Alia berbalik, punggungnya lurus. Ia siap melangkah pergi, meninggalkan puing-puing kehidupan lamanya. Roni melihat punggung itu. Punggung wanita yang ia hina setiap hari, kini menjadi punggung terkuat yang pernah ia lihat. Punggung yang baru saja menghancurkan seluruh hidupnya. Kepanikan yang murni, lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan, melandanya. Tidak! Teriak Roni, suaranya memecah keheningan, membuat beberapa pelayan yang bersembunyi di sudut terlonjak kaget. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tidak akan biarkan kamu pergi. Kamu berhutang penjelasan. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas, ia kembali jatuh terduduk. Alia berhenti melangkah, tapi ia tidak berbalik. Ia hanya menelengkan kepalanya sedikit. Penjelasan? Tanyanya. Penjelasan sudah kuberikan selama bertahun-tahun dalam diamku, Mas. Tapi kamu dan ibu terlalu sibuk menghitung uang palsumu untuk mendengarkan. Getaran ponsel Roni di atas meja terdengar lagi. Kali ini bukan gertakan. Bukan panggilan telepon. Sebuah notifikasi email baru. Di tengah keputusasaannya, Roni menatap layar itu. Jantungnya terasa seperti diremas. Itu bukan dari bank. Itu bukan dari temannya. Pengirimnya, HRD kantor pusat. Judulnya, resmi, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Roni Handoko. Waktu seakan berhenti. Tangan Roni gemetar begitu hebat, hingga ia tidak bisa menyentuh layar dengan benar. Ia harus mencoba 3 kali untuk membuka kunci ponselnya. Di belakangnya, Bu Mayang melihat kepanikan di wajah Roni. Ia merangkak. Ya, benar-benar merangkak di lantai marmer yang dingin, sisa-sisa harga dirinya luntur bersama maskaranya. Apa itu, Roni? Apa? Nak? Bilang-bilang itu bonusnya cair. Bilang perempuan itu bohong. Rintihnya, menarik-narik ujung celana bahan Roni. Roni akhirnya berhasil membuka email itu. Jarinya gemetar saat menggeser layar ke bawah. Yetha. Saudara Roni Handoko. Dengan ini kami memberitahukan bahwa, berdasarkan instruksi langsung dan mendesak dari kantor CEO, terhitung sejak tanggal hari ini, pukul 21.32 WIB, hubungan kerja Anda dengan perusahaan. Roni tidak sanggup membaca lebih jauh. Matanya meloncat ke bawah. Diberhentikan secara tidak hormat. Alasan? Pelanggaran etika berat, manipulasi laporan untuk kepentingan pribadi, dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan yang merugikan. Ponsel itu terlepas dari genggaman Roni. Benda mahal itu jatuh ke lantai dengan suara, brak, yang memilukan. Layarnya tetap menyala, menampilkan email pemecatan itu, seperti nisan digital untuk karir Roni. Bu Mayang, yang sudah berada di bawah, langsung menyambar ponsel itu. Tangannya yang gemetar oleh usia dan syok, mendekatkan layar itu ke wajahnya. Ia mengeja kata-kata itu satu persatu. Dia berhentikan. Sebuah suara aneh keluar dari tenggorokan Bu Mayang. Bukan teriakan. Bukan tangisan. Tapi sebuah lengkingan putus asa yang tidak manusiawi. Tidak Aak. Roni. Uang kita. Rumah. Mobil. Ia mengguncang-guncang kaki Roni.
Roni, lakukan sesuatu. Minta maaf. Sujud di kakinya, Roni, suruh dia batalkan. Tapi Roni tidak bergerak. Ia hanya menatap kosong ke depan. Ke tempat Alia berdiri. Alia, yang mendengar suara ponsel jatuh dan lengkingan Bumayang, akhirnya berbalik. Ia menatap pemandangan di depannya. Suaminya, sang manajer hebat, terduduk seperti mayat hidup, matanya kosong, karirnya musnah. Ibu mertuanya, sang sosialita, bersimpu di lantai restoran mewah, gaun butiknya kotor, riasannya luntur oleh air mata penyesalan yang terlambat. Mereka persis seperti apa yang mereka tuduhkan padanya, miskin dan gagal. Seorang pelayan mendekati Alia dengan takut-takut, membawa map tagihan. Maaf, Nyonya, tagihannya. Alia bahkan tidak melirik Roni atau Bumayang lagi. Mereka sudah bukan urusannya. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah kartu. Kartu itu berwarna hitam pekat, terbuat dari logam, tanpa nama yang mencolok, hanya chip emas. Kartu yang Roni dan Bumayang tidak pernah tahu ada. Tutup semua tagihan meja ini. Ambil kembaliannya untuk Anda dan staf dapur, kata Alia tenang. Mata pelayan itu terbelalak melihat kartu unlimited itu. Baik-baik, Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Alia berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya mantap. Ia tidak terburu-buru. Setiap langkah adalah penegasan atas kebebasannya. Ia melewati Bumayang yang masih meraung di lantai, melewati Roni yang menatapnya dengan pandangan kosong penuh teror. Tepat di ambang pintu, Alia berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Ia hanya ingin merasakan udara segar malam itu. Udara kebebasan. Alia tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Pintu putar restoran mewah itu berputar pelan, membawanya keluar dari neraka yang ia tinggali selama bertahun-tahun. Udara malam yang sejuk seketika menerpa wajahnya. Rasanya begitu segar, begitu nyata. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan untuk pertama kalinya. Gema lengkingan Bumayang yang histeris dan suara debam ponsel Roni yang jatuh, semuanya tertinggal di dalam sana, menjadi bagian dari kebisingan masa lalu yang tidak lagi ia pedulikan. Ia telah selesai. Sandiwara sang menantu gagal telah berakhir. Di lobi yang tenang, seorang pria berjas rapi yang sudah menunggunya, sopir pribadinya yang sesungguhnya, segera membungkuk hormat. Mobil sudah siap, Nyonya Alia. Pria itu membukakan pintu sebuah sedan hitam legam yang jauh lebih mewah dan elegan daripada mobil sport Roni yang mencolok. Ini adalah dunianya yang asli, dunia yang ia sembunyikan demi cinta yang ternyata palsu. Saat Alia duduk di kursi kulit yang empuk, ponselnya yang asli, ponsel CEO-nya, bergetar. Itu dari asisten pribadinya. Semua sudah diproses sesuai instruksi, Nyonya. Surat pemutusan hubungan kerja atas nama Roni Handoko telah terkirim. Tim legal juga sedang memproses pembekuan semua aset atas nama beliau yang terkait dengan fasilitas perusahaan. Bagaimana dengan rumah? Suara asistennya terdengar efisien dan tanpa emosi. Alia menatap gemerlap lampu kota yang berlalu dari balik kaca jendela mobil yang gelap. Rumah itu atas nama saya, kata Alia, suaranya tenang dan tegas. Ganti semua kunci dan sistem keamanan besok pagi pukul 7. Kirimkan barang-barang pribadi Roni dan ibunya ke alamat apartemen lama Bumayang di pinggir kota. Pastikan tidak ada satu barang pun milik saya yang terbawa. Perintahnya jelas, absolut, dan tidak terbantahkan. Baik, Nyonya. Panggilan ditutup. Alia menyandarkan kepalanya di kursi. Ia tidak merasakan euforia kemenangan yang meledak-ledak. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Ketenangan sejati yang akhirnya ia dapatkan setelah sekian lama hidup dalam kepura-puraan. Di dalam restoran Blue Orchid, suasananya berbanding terbalik. Dingin, kacau, dan sangat memalukan. Manajer restoran, yang tadi mengenali kartu hitam metalik Alia yang sangat langka, kini mendekati meja Roni dengan ekspresi kaku. Para pelayan yang tadi melayani Roni dengan penuh hormat, kini berbisik-bisik di sudut, menatap iba sekaligus mencemooh pada pemandangan di depan mereka. Bumayang masih terkulai di lantai, meraung-raung seperti orang kehilangan akal, riasan mahalnya luntur berantakan. Tuan, Nyonya mohon maaf, kata manajer restoran itu dengan nada tegas namun sopan. Anda mengganggu kenyamanan tamu kami yang lain.
Mungkin sebaiknya Anda menyelesaikan urusan Anda di luar. Ini adalah pengusiran halus. Bu Mayang, yang mendengar itu, semakin histeris. Apa? Kamu mengusir kami? Kamu tahu siapa anak saya? Dia? Diam, Bu. Suara Roni akhirnya keluar. Bukan teriakan, tapi desisan penuh keputusasaan. Ia menatap ibunya dengan pandangan kosong. Semua sudah berakhir. Ia mencoba berdiri. Kakinya gemetar hebat, seperti jeli. Ia bukan lagi manajer hebat. Ia bukan lagi siapa-siapa. Roni, kejar dia, nak. Bu Mayang bangkit, merangkak, memegang kaki celana Roni. Kejar Alia. Minta maaf. Sujud di kakinya. Bilang ibu yang salah. Bilang apa saja. Uang kita, Roni. Hidup kita. Rintihnya, sisa-sisa harga dirinya telah menguap. Tapi Roni tahu. Ini bukan lagi soal minta maaf. Ini bukan pertengkaran rumah tangga. Ini adalah eksekusi. Pemutusan kontrak oleh CEO tidak bisa dibatalkan hanya dengan sujud. Ponsel Roni yang tergeletak di lantai dengan layar retak, menyala lagi. Beruntun. Notifikasi email dan pesan masuk silih berganti. Akses masuk Anda ke gedung kantor telah dicabut. Kartu kredit korporat Anda telah diblokir. Aplikasi perbankan internal Anda telah dinonaktifkan. Fasilitas mobil perusahaan atas nama Anda akan ditarik besok pagi pukul 8. Setiap notifikasi adalah paku yang ditancapkan lebih dalam ke peti mati karirnya. 35 juta yang batal itu kini terasa seperti debu. Dia tidak hanya kehilangan bonus. Dia kehilangan segalanya. Gaji, status, rumah, mobil, harga diri. Bu Mayang ikut membaca notifikasi itu dari bawah. Matanya yang bengkak menatap kata, diblokir, dicabut, ditarik. Napasnya tercekat. Ia tidak bisa lagi berteriak. Kekuatan terakhirnya seolah tersedot habis. Matanya memutih, dan ia terkulai pingsan di lantai marmer yang dingin, di antara sisa-sia makanan pesta perayaan yang hancur. Roni tidak menoleh pada ibunya yang pingsan. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya menatap pintu keluar tempat Alia menghilang beberapa saat lalu. Ia akhirnya mengerti. Alia, istrinya, menantu yang ia dan ibunya hina sebagai miskin dan gagal, ternyata adalah matahari yang selama ini memberi mereka kehangatan dan cahaya. Dan mereka, dengan bodohnya, telah menghina matahari itu. Mereka baru saja memadamkan satu-satunya sumber kehidupan mereka. Malam itu, Roni Handoko, sang manajer sombong, duduk sendirian di antara puing-puing kesombongannya, di restoran mewah yang kini terasa seperti neraka, sementara ibunya tergeletak pingsan di kakinya. Dan Alia, sang pemilik perusahaan, melaju pergi di dalam mobil mewahnya, menuju kehidupan baru yang tenang, damai, dan sepenuhnya miliknya. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya yang diam atau sederhana. Kesombongan yang membutakan mata adalah awal dari kejatuhan yang paling memalukan, karena terkadang, orang yang paling diremehkan adalah orang yang memegang kendali paling besar.